Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Damayanti dengan NPM 211FI03101. Saya berasal dari kelas 1FA2. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat reproduksi pada manusia. Yang pertama itu ada alat reproduksi pria. Alat reproduksi pria terbagi menjadi 4, yaitu ada bagian eksternal, bagian internal, ductus dutuli, dan juga bangunan penyokong. Alat reproduksi eksternal pria yaitu ada 3, ada penis, skrotum, dan juga testis. Penis terdiri dari akar yang menempel pada dinding perut, badan yang merupakan bagian tengah dari penis, dan penis yaitu ujung penis yang berbentuk seperti kerucut, dan yang terakhir itu lubang uretra yaitu saluran tempat keluarnya semen dan air kemih. Lubang uretra ini terdapat di ujung penis. Kemudian ada skrotum. Skrotum merupakan kantung berkulit tipis yang mengelilingi dan melindungi testis. Skrotum juga bertindak sebagai sistem pengontrol suhu untuk testis. Karena agar sperma terbentuk secara normal, testis harus memiliki suhu yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan suhu tubuh. Kemudian ada testis. Testis berbentuk lonjong dengan ukuran sebesar buah zaitun dan terletak di dalam skrotum. Biasanya testis kiri agak lebih rendah daripada testis kanan. Testis menghasilkan poli stimulasi hormon dan lutein hormon dan juga hormon testosteron. Kemudian alat reproduksi internal pria, yaitu ada vas deferens, uretra, konja prostat, dan vesicula seminalis. Vas deferens merupakan saluran yang membawa sperma dari epididymis. Saluran ini berjalan ke bagian belakang prostat lalu masuk ke dalam uretra dan membentuk ductus ejaculatorius. Kemudian uretra. Uretra ini memiliki 2 fungsi, yaitu bagian dari sistem kemih yang mengalirkan air kemih dari kandung kemih, kemudian bagian dari sistem reproduksi yang mengalirkan semen. Selanjutnya ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih di dalam pinggul dan mengelilingi bagian tengah dari uretra. Biasanya berukuran sebesar walnut dan akan membesar sejalan dengan pertambahan usia. Selanjutnya vesicula seminalis. Prostat dan vesicula seminalis menghasilkan cairan yang merupakan sumber makanan bagi sperma. Cairan ini merupakan bagian terbesar dari semen. Cairan lainnya yang membentuk semen berasal dari vas deferens dan dari kelenjar lendir di dalam kepala penis. Selanjutnya ductus dutuli, yaitu ada epididymis, ductus deferens, dan juga uretra. Epididymis merupakan saluran halus yang panjangnya kurang lebih 6 cm terletak sepanjang atas tepi dan belakang dari testis. Epididymis terdiri dari kepala yang terletak di atas katup kutub testis, badan, dan juga ekor. Epididymis bagian ditutupi oleh lapisan spiral. Lapisan ini pada mediastinum menjadi lapisan parietal. Fungsi dari epididymis yaitu sebagai saluran penghantar testis, mengatur sperma sebelum diejakulasi, dan memproduksi semen. Selanjutnya, ductus deferens merupakan kelanjutan dari epididymis ke kanalis limfolinis. Kemudian, ductus ini berjalan masuk ke dalam rongga perut, terus ke kandung kemih, akhirnya bergabung dengan saluran fasika seminalis. Dan selanjutnya membentuk ejaculatorius dan bermuara di prostat. Panjang ductus deferens sekitar 50-60 cm. Kemudian yang terakhir itu bangunan penyokong. Bangunan penyokong atau penyambung fundibulus atticus yaitu bagian penyambung yang berisi ductus seminalis, pembuluh limfe, dan serabut-serabut saraf. Selanjutnya ada alat reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita terdiri dari bagian eksternal dan juga bagian internal. Alat reproduksi wanita bagian eksternal yaitu terdiri dari mon pubis, labia minora, labia mayora, klitoris, glandula vestibularis mayor, dan juga glandula vestibularis minor. Kemudian alat reproduksi wanita bagian internal terdiri dari sepasang uterus, vagina, tuba uterina, ovarium, dan himen. Alat reproduksi eksternal wanita yang pertama itu mon pubis. Mon pubis adalah penonjolan berlemak di sebelah petra symphysis dan daerah suprapubis. Sebagian besar mon pubis terisi oleh lemak. Jumlah jaringan lemak bertambah pada pubertas dan berkurang setelah menopause. Setelah dewasa, mon pubis tertutup oleh rambut kemaluan yang kasar. Yang kedua ada labia mayora. Labia mayora merupakan organ yang terdiri atas 2 lipatan yang memanjang berjalan ke kaudal dan dorsal dari mon pubis, dan kedua yang menutup rima pupendi atau pupet alveolar. Permukaan dalamnya licin dan tidak mengandung rambut.
Kedua labia mayora di bagian ventral menyatu dan terbentuk komisura anterior. Jika dilihat dari luar, labia mayora dilapisi oleh kulit yang mengandung bagian kelenjar lemak dan tertutup oleh rambut setelah pubertas. Yang ketiga adalah labia minora. Labia minora merupakan organ yang terdiri atas dua lipatan kulit kecil terletak di antara kedua labia mayora pada kedua sisi interoris vagina. Yang keempat ada klitoris. Klitoris terletak dorsal dari komisura anterior labia mayora dan hampir keseluruhannya tertutup oleh labia minora. Klitoris mempunyai 3 bagian, yaitu crura klitoris, corpus klitoris, dan gland klitoris. Yang kelima ada glandula vestibularis major. Sering juga disebut juga kelenjar Bartolini, merupakan kelenjar yang bentuknya bulat atau ovoid yang ada sepanjang dan terletak dorsal dari bulbus vestibulum atau tertutup oleh bagian posterior bulbus vestibuli. Yang keenam ada glandula vestibularis minor. Glandula vestibularis minor mengeluarkan lendir ke dalam vestibulum vagina untuk melembabkan labia minora dan majora setelah vestibulum vagina. Kemudian alat reproduksi internal wanita. Yang pertama itu ovarium, terletak di dalam rongga abdomen, menggantung dan bertautan melalui mesenterium ke uterus. Setiap ovarium terbungkus dalam kapsul pelindung yang keras dan mengandung banyak folikel. Yang kedua, vagina. Vagina merupakan organ yang berbentuk tabung dan membentuk sudut kurang lebih 60 derajat dengan bidang horizontal. Namun posisi ini berubah sesuai dengan isi vesicula urinaria. Yang ketiga ada himen. Himen adalah lipatan mukosa yang menutupi sebagian dari interior vagina. Selanjutnya, yang keempat itu ada tuba uterina. Tuba uterina atau tuba fallopian memiliki panjang masing-masing tuba kurang lebih 60 cm, dibagi menjadi 4 bagian. Dari uterus ke ovarium yaitu vas uterine tubae atau vas intramural. Kemudian isthmus tubae, ampul tubae, dan infundibulum tubae. Yang kelima itu uterus. Uterus juga disebut rahim, yaitu organ otot berbentuk buah pir terbalik dari sistem reproduksi wanita yang terletak di antara kandung kemih dan rektum. Uterus ini berfungsi memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan.